Shalom saudara sekalian, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum BPH Gereja BT Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja BT Indonesia yang ke-50. Dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, kita patut bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. 6 Oktober 1970, GBI lahir di kota Sukabumi. Dan sekarang setelah 50 tahun, Tuhan mempercayakan melayani sampai ke ujung bumi. Pada hari ini saya ingin mengingatkan beberapa nilai-nilai luhur, values yang telah diletakkan oleh para founding fathers kita yang kita juga harus ikuti. Yang pertama adalah kerelaan berkorban. Para pendiri GBI adalah hamba-hamba Tuhan yang sederhana, tapi rela berkorban bagi kemajuan gereja BT Indonesia. Saya ingat pada masa lalu kalau rapat-rapat jarang sekali diadakan di hotel yang mewah. Tapi paling dilakukan di gedung gereja atau di seminari Bethel Petamburan. Dan orang pun menginapnya di rumah jemaat yang memang bersedia untuk menampung para hamba Tuhan ini. Dan pada waktu mereka menginap ada interaksi dengan jemaat yang menerima mereka di rumahnya. Saling mendoakan satu dengan yang lain dan mereka sangat terkesan. Bahkan seumur hidup mereka terkesan akan kehadiran hamba-hamba Tuhan di tempat itu. Saudara, mereka datang dari berbagai tempat, bukan hanya dari luar kota tapi juga dari luar pulau, dengan membiayai diri sendiri, tidak dibayarin, tidak ada PK, persembahan kasih. Dan motivasi semacam itu yang saya yakin menjadikan GBI menjadi besar. Dan itu yang harus tetap dipertahankan. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat pernah berkata, jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi tanya apa yang kau bisa berikan bagi negaramu. Saya percaya kalau GBI mau besar, sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, jangan tanya, GBI kasih apa sih? Sinode bikin apa buat saya? Tapi tanya apa yang saudara bisa lakukan, apa yang gereja lokalmu bisa lakukan untuk mendukung pelayanan daripada Sinode Gereja BT Indonesia. Sehingga nilai kerelaan berkorban ini tetap menjadi nilai yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, keteladanannya adalah kerendahan hati. Saya melihat para pendahulu kita adalah orang-orang yang menganggap hamba Tuhan yang lain yang lebih utama daripada diri mereka. Mereka tidak mengecilkan hamba Tuhan yang lain, walaupun mungkin gereja mereka jemaatnya lebih banyak daripada gereja temannya. Dan saya perhatikan pada masa lalu tidak ada ambisi seseorang untuk menjadi pemimpin yang menonjol mengatasi yang lain. Kebanyakan orang menjadi pengurus karena diminta, didorong-dorong bahkan. Dan ketika mereka mengatakan ya, mereka membaktikan diri untuk melayani Tuhan. Tidak ada money politik, tidak ada black campaign, tapi mereka sungguh-sungguh berdoa, minta pimpinan Roh Kudus agar Tuhan memakai dan memberkati gereja BT Indonesia. Bukankah ini nilai yang sungguh-sungguh harus kita pegang dan tidak boleh hilang? Dan yang ketiga, yang terakhir, selain kerelaan berkorban, kerendahan hati adalah kesatuan. Saudara, saya mengingat ketika GBI mulai berdiri dan tahun-tahun kemudian, karena ayah saya salah satu founder GBI, dan saya kadang-kadang ikut juga di dalam pertemuan tertentu. Saya melihat keakraban satu dengan yang lain. Tidak ada yang merasa diri eksklusif, apalagi memisahkan diri, punya keinginan keluar dari GBI karena keributan dan sebagainya. Tapi semuanya sehati, memikirkan bagaimana caranya bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana 10.000 gereja lokal GBI bisa dibangun di Indonesia dan di seluruh dunia. Dan dengan demikian GBI tumbuh secara kokoh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita perkokoh keberadaan kita di gereja BT Indonesia. Jangan pikir untuk keluar dari GBI. Semua gereja punya kelebihan dan kekurangan. Yang keluar pun belum tentu lebih baik dari GBI, saudara. Banggalah saudara ada di GBI. Dan saya berdoa supaya sampai Tuhan Yesus datang, kita berada di dalam wadah ini sehingga kita bisa mewujudkan visi dan nilai-nilai luhur dari founding father kita, yaitu visinya menjadi serupa seperti Yesus. Itu visi
kualitatif. Sedangkan visi kuantitatif adalah 10.000 gereja BT Indonesia. Sekali lagi selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.